Selamat datang di talkshow paling santai dan paling seru. Dimana lagi kalau bukan basa-basi, bincang asik banyak inspirasi. Aku Adinda yang bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol-ngobrol seru bareng Kamila. Nah, tema kita kali ini gak kalah menarik dan gak kalah seru. Tema kita kali ini yaitu tips dan cerita di balik prestasi keren mahasiswa masa kini. Dan tentunya aku gak bakal sendirian. Bakal ada sosok yang nemenin kita, yang bakal sharing pengalaman dan rahasianya untuk meraih semua kesuksesannya, meraih semua prestasinya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, yuk kita dengerin dulu profil dari narasumber kita, Mila Lestari. Oke, Kamila, aku mau nanya nih. Sebelumnya, kakak itu nama aslinya kan tadi Mila Lestari ya? Iya. Kalau boleh tahu, kakak ini lahir tahun berapa sih, Kak? Atau tanggal berapa deh? Oke, nama aku Mila Lestari ya. Ya. Aku tanggal lahirnya 23 Mei 2002. 23 Mei Iya. 2002. Iya. Gemini ya? Iya. Sama sama aku. Aku Gemini Mei. Iya. Gemini apa? Mei juga sama. Tanggal berapa? Tanggal 25. Iya, 2 hari. Iya. Tapi aku 2003, Kak. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah sama-sama Gemini. Iya. Asli lahir di mana, Kak? Asli lahir di Indramayu. Oh, Indramayu juga. Rumahnya juga di situ. Iya. Oke. Aku mau nanya nih, Kak. Boleh? Perjalanan Kamila untuk meraih prestasi-prestasi yang begitu keren, yang begitu cantik dilihatnya. Gimana nih, Kak? Boleh nggak sih diceritain perjalanannya gimana? Oke. Jadi mungkin perjalanan awal mula kayak kenapa boleh dikatakan itu kayak ngejemput prestasi nggak sih? Iya, kan ya. Prestasi kan kayak dijemput gitu, nggak bisa datang sendiri. Iya dong. Nah, awal mula ngejemput prestasi sendiri itu mulai dari ada info-info lomba gitu. Yang pertama lomba-lomba dari jurusan gitu kan, dimana tiap kelas tuh mewakili harus ada perwakilan untuk mengikuti lomba gitu kan. Kalau enggak nanti kena denda. Oh iya. Nah dari situ, dan kebetulan tertarik di bidang bisnis dan ada lomba bisnis plan. Nah dari situ berangkatlah rasa ingin nyoba lomba. Oke. Nah cuma itu awal mulanya cuma ya udah daftar lomba ngajak teman, tapi daftarnya aja. Oh, daftarnya aja. Karena kebetulan rekan dari temannya ini kebetulannya sibuk gitu kan. Jadi kayak sulit buat komunikasi untuk diskusinya. Jadi kayak ya udah kita terpaksa dengan deadline yang singkat gitu kan. Jadi kita mungkin eliminasi saat pendaftaran aja gitu. Mungkin nggak tahap ngumpulnya kita nggak ngumpulin dari situ. Cuma nggak berhenti di situ aja ya. Itu kan baru-baru setelah COVID karena kan angkatan 2020 ya. Iya. Jadi COVID selama 2 tahun. Nah, dan pas offline itu yang pas kalau nggak salah pas semester 4 atau 5 deh. Nah, dari situ pas mulai tahun 2023 kan udah aktivitas kan udah luring ya, bener-bener luring 90% gitu kan. Nah, dari situlah mulai nyoba nyari lomba lagi, ikut lomba lagi. Dan acaranya juga offline gitu kan. Dan kebetulannya kita awal mula kurang lebih di semester 5 itu ikut lomba dari organisasi IMES. Nah, IMES itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam. Nah, dari situ kita dibentuk tim, dalam bentuk tim untuk
mengikuti lomba bisnis plan, dan itu bentuk timnya juga langsung dipilih sama ketua dari mes-nya gitu. Nah dari situ bertemulah dengan partner yang kebetulan mereka juga tertarik bidang bisnis. Nah dari situ bertemulah ibaratnya kayak elemen-elemen seorang yang ambis juga gitu kan, mau ikut lomba. Nah di situ jadi pemikiran kita tuh nyatu gitu kan. Terus dengan latar belakang sama-sama anak ekonomi juga, jadi kurang lebih paham gitu untuk lomba tersebut. Dan dari situ berangkat kita nyoba lomba secara offline di Jawa Barat. Waktu itu pertama di UPI, Universitas Teknik Indonesia. Nah, itu pertama kali kita lomba bisnis plan dengan pembelajaran otodidak, dan kita juga nyusun proposal bisnisnya juga mulai dari nol gitu kan. Dan kita latihan presentasi juga mandiri, kayak nggak ada pembimbing gitu kan. Terus ditambah nggak ada mentoring, nggak ada cutting yang ini gimana sih cara bikin bisnis plan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita benar-benar sendiri, dan kita mencari pembimbing mandiri juga gitu kan. Dan alhamdulillah ada dosen yang mau membimbing gitu kan. Nah, karena itu langkah awal pertama, ya alhamdulillah sih masuk 3 besar, tapi kebetulan kejuaraan itu cuma 1. Jadi nggak masuk juara 1 gitu kan. Nah tapi dari situ kita kayak udah, seenggaknya kita udah berani gitu kan, udah berani dan nunjukin bahwa kampus UIN SCC ini bisa loh, maksudnya dalam secara regional juga mereka kontribusi aktif gitu. Nah berangkat dari situ mulai tuh gak pantang menyerah, jadi kayak nyoba lagi lomba-lomba lagi. Jadi dari boleh dikatakan udah ngelewatin banyak gagalnya gitu kan, kayak nggak lolos lagi gitu. Tapi tetap pengen penasaran nyoba terus, ayo ini sampai kapan tembusnya gitu kan. Nah kata orang kan nikmati jatah gagal kamu gitu kan, biar kamu ngerasain saat posisi dimana kamu mendapatkan prestasi itu. Nah berjalan dari itu, dan kemudian di semester 6 ke 7 itu juga aktif ikutin lomba lagi gitu kan. Nah waktu semester 6 itu ikut lomba internasional yang di Cina gitu kan, karena kebetulan itu langsung ditunjuk sama dosen dari ekonomi juga untuk mewakili kampus untuk mengikuti lomba China tersebut gitu kan. Tapi itu secara online. Nah abis itu pas semester 7 saya mandiri mengikuti lomba sendiri gitu. Jadi lomba bisnis plan waktu itu poros jati sendirian, karena emang dimintanya cuma 1 orang aja, jadi nggak pakai tim mandiri. Nah dan dari poros jati itu alhamdulillahnya dapat juara 1. Keren banget. Bisnis plan. Terus waktu itu juga ikut lomba kaligrafi. Ya, tapi nggak lolos karena ya udah, karena kaligrafi saya juga terbilang masih new gitu kan. Kayak ya udah suka kaligrafi aja, tapi nggak yang netuin gimana sih kaligrafi yang benar itu gitu kan. Nah, tapi pas waktu lomba di SJT Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, itu kaligrafi juara 3. Nah, mulai dari situlah kayak aku nggak harus bersama tim pun aku juga harus ikut itu lomba. Misalkan ada kalanya kan tim juga ada kesibukan masing-masing kan, barangkali entah itu kuliah atau organisasi lainnya gitu kan. Nah dari situ ya udah, walaupun tim nggak bisa diajak lomba bareng, aku mandiri juga coba gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada lomba-lomba per tim lagi saya ajak mereka lagi gitu. Nah dari situ, nah terus pas semester 8 itu kebetulan banget iseng ikut daftar study exchange yang ke Malaysia Singapura itu. Wow, keren banget. Terus gimana tuh? Itu berawal dari scroll Instagram, terus aku ngeliatnya tanggal 2 Mei dan tanggal 5 ditutup. Nah jadi kayak ya udahlah, ini gimana pun hasilnya nanti, yang penting saya coba daftar berkas dulu. Kalau nggak berhasil pun berarti berkas aku kurang bagus atau kurang lengkap. Kalau berhasil berarti berkas yang aku miliki itu sudah cukup untuk kategori mereka gitu kan. Nah, iseng nyoba, terus apply dan alhamdulillahnya lolos. Nah dari situ masuk ke tahap 2 tes wawasan, terus tes LGD juga, dan sampai masuk ke tahap 30 besar yang dinyatakan bahwa lolos untuk diundang dalam acara study exchange itu. Keren banget. Terus selain itu ada lagi? Nah selain itu, selain ngituin prestasi ya, kan itu mungkin prestasi dalam lomba-lomba gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga aktif mungkin di komunikasi ya, karena walaupun saya background ekonomi, tapi saya suka komunikasi juga. Iya, jadi suka ngobrol kayak di depan, kayak itu jadi MC atau moderator atau apapun itu suka kayak ngomong di depan. Nah gitu. Tampil di depan. Iya. Kadang juga pernah diundang jadi DJ juga pernah gitu kan. Di mana itu, diundang di mana? Acara apa ya waktu itu? Itu waktu masih
masa-masanya pemilihan presiden waktu itu tuh. Dan itu kayak ada acara forum besar, kita tuh dari partai apa. Nah pas pembukaannya itu opening kayak dibutuhin dirjen gitu loh, dan kebetulan diminta. Jadi di situ pas jadi dirjennya. Keren banget. Di Indonesia Rayanya gitu. Nah, terus selain juga pernah karena kan komunikasinya bukan hanya komunikasi tapi suka editing foto sama video juga. Oh, suka juga. Iya. Dan waktu acara KSR itu waktu itu pernah diminta buat jadi juri video juga pernah. Nah itu. Terus selain itu juga karena kemarin ikut yang Global Youth Innovation Summit yang Singapura Malaysia itu, karena udah menjadi delegasi, terus pas saya daftar jadi mentor juga keterima jadi mentornya. Jadi mentoring anak-anak yang mau berangkat ke sana juga gitu. Keren banget sih Kak. Nah, terus satu lagi di bidang seni. Nah, di bidang seni kan saya suka gitu ya, melukis, gambar gitu. Jadi itu keren banget. Itu kalau gambar berarti dari kecil emang suka awalnya. Iya benar. Gimana? Benar. Kalau gambar itu suka dari kecil, tapi pas waktu SD itu ya udah pakainya pensil warna, itu belum mengenal kayak pakai cat gitu. Iya. Jadi kan namanya juga itu di desa kan ya. Jadi kayak masih pakainya pensil warna, krayon, jadi masih pakai itu. Tapi emang suka banget kayak gambar-gambar gitu. Keren. Kalau aku sih suka ngeliat gambar-gambar, tapi nggak bisa. Udah berusaha nyoba untuk ngikutin, bahkan sampai saking pengen bisanya ngelukis dijiplak tuh kan. Supaya bagus. Tapi kan nggak apa-apa, kan gambar tuh ngelukis banyak tekniknya kan. Oke, lanjut nih Kak. Apa sih prestasi atau pencapaian yang paling berkesan bagi Kakak? Yang paling berkesan tentunya yang GYS itu, Global Youth Innovation Summit. Kenapa? Karena pas daftar pun kayak ini beneran gak ya saya daftar? Terus pas keterima belum percaya diri gitu. Pas keterima juga kayak ini beneran ini berangkat ke sana. Kayak masih kayak jago gitu loh, kayak ini beneran gak sih gitu, ini beneran gak gitu. Karena emang baru pertama kali keluar negeri juga, ditambah itu kan sendiri, karena saya berangkat dari Cirebonnya, itu berangkat dari kampus ke sana sendiri juga gitu kan, kebenarannya, terus kesananya nanti ketemu teman-teman di sana gitu kan. Bener-bener sendiri berangkat pun Kak? Iya, nah ketemunya di bandaranya langsung gitu. Nah itu pun kenapa paling berkesan, karena pas waktu mabanya kan waktu itu online ya. Iya. Covid dia, jangan-jangan Covid. Nah aku tuh pernah komen, jadi pas waktu rektor lagi jadi narasumber lah waktu gitu tuh, aku tuh komen, Pak, nanti di kan waktu itu masih JIN ya, Pak, nanti di kampus JIN tuh ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri nggak sih gitu kan. Terus dijawab tuh, iya nanti ada, nanti tinggal kalian maksimal aja segala macam, itu dijelasin sama Pak ada gitu kan. Nah dari situ pengen nih gitu kan, kayak pengen rasain gimana sih pertukaran mahasiswa apalagi ke luar negeri gitu kan. Nah cuma kan dalam perjalanan selama ini kan belum ada ya pertukaran mahasiswa ke luar negeri kan. Iya belum. Dan walaupun ada KKN pun waktu kemarin baru khusus dari fakultas FITK aja gitu kan. Nah jadi dari situ belum ada lah dari kampus. Nah, dan kebetulan ada kesempatan itu, jadi pokoknya mau nggak mau gimana pun nanti caranya, gimana pun nanti rintangannya, kesulitannya, ini harus jadi. Jadi kayak mewujudkan impian yang pernah saya ingin capai pas waktu maba gitu kan, pengen. Jadi ini menunaikan janji saya gitu untuk ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri gitu. Itu berapa hari sih Kak? Itu 4 hari. 4 hari? Iya. Perjalanannya? Perjalanan sih kalau dari Indonesia ke Singapura Malaysia cuma 2 jam aja. 2 jam? Iya. Kirain tuh bakal kayak berjam-jam kayak setengah hari atau... Enggak, 2 jam. Kalau penerbangannya aja 2 jam. Kurang lebih 3 jam lah. Oke. Wow, keren banget nih obrolan kita sama Kamila. Tapi sayangnya kita harus break dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Reassured that every day my love is strong and gently plays
di Basa Basi, bincang asik banyak inspirasi. Kali ini kita akan ngobrolin tips dan trik menjadi mahasiswa produktif dan aktif. Nih, alhamdulillah nih Kamila. Di depan kita sudah ada minuman yang paling seger, lihat. Boleh nih cobain Kamila? Boleh. Iya, boleh, silakan. Kayaknya estetik banget. Iya. Sok teh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Ya, seger banget ya teh. Manis banget. Iya, kayak vanilla. Makasih. Oke, lanjut nih Kak. Aku mau nanya tentang bagaimana Kamila membagi waktu antara kegiatan akademik sama organisasi. Oke. Dalam aktivitas sebagai mahasiswa dan juga mengikuti berbagai organisasi, tentunya lumayan padat ya. Iya, padat banget. Tetapi karena kita sebagai mahasiswa kan jam kuliah paling produktif kan dari pagi sampai sore ya. Nah, sedangkan kalau organisasi itu sore ke malam gitu kan. Dan organisasi itu bisa mengikuti atau menyesuaikan jadwal dari anggota-anggota yang ikut organisasi juga gitu kan. Dan pasti jadwal-jadwal entah itu kayak rapat atau kumpul itu kan juga di luar dari MK gitu kan. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri sih sebenarnya nggak begitu keganggu ya. Karena udah ada jadwalnya sendiri, ditambah paling nanti menyesuaikan gimana kita ngerjain tugas-tugasnya gitu. Nah, dan itu juga untuk mengerjakan tugas tentunya di weekend, diutamakan di weekend gitu kan, entah itu malamnya, entah itu sorenya gitu kan, entah itu pagi-paginya. Nah, untuk masalah organisasi itu dibahasnya pas nanti di weekendnya. Kalau nanti yang belajar itu di weekday, nah yang organisasi itu di weekendnya. Jadi kayak yaudah kita weekendnya bersama organisasi gitu kan, ngurusin organisasi. Nah, itu sih untuk pembagian jadwalnya juga. Nah, kalau organisasi ini paling ya tipis-tipis untuk kayak entah itu kita diskusi di grup atau segala macam itu di malamnya. Nah, itu. Oke, lanjut nih Kak. Apa saja tips yang bisa Kamila bagikan untuk menjadi mahasiswa yang produktif tanpa merasa terbebani? Oke, untuk tips menjadi mahasiswa produktif gitu kan. Produktif itu kan bisa juga kita melakukan banyak aktivitas gitu kan. Kita nggak hanya kuliah saja, mata kuliah, tapi kita juga kan ada aktivitas di luar kuliah juga kan. Nah, untuk tipsnya sendiri untuk produktif, satu kita membangun punya hobi yang positif, yang membangun buat diri kita gitu kan. Entah kita memiliki rasa produktif belajar lebih giat gitu kan, kuliah oke, dari pagi sampai sore gitu, tapi malamnya kita tetap produktif kayak gitu, kita mereview mata kuliah, kita mencari referensi pembelajaran yang lain yang nggak ada di mata kuliah. Misalkan kayak kita hobinya komunikasi, udah kita belajar tentang komunikasi di malamnya, kayak gimana sih cara menjadi public speaking depan, gimana kayak gini. Nah, itu tetap bisa dikatakan produktif. Jadi produktif itu nggak hanya kita ikut organisasi, tapi dalam keseharian kita tuh benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan yang positif. Nah, kalau untuk teman-teman yang tertarik produktifnya ikut berbagai organisasi, nah itu juga penting sekali untuk memilih atau memilah organisasi tersebut baik untuk kita atau membuat kita makin kayak terlalaikan gitu kan kuliahnya gitu kan. Jangan sampai kita ikut organisasi tapi nanti kuliahnya justru males-malesan gitu kan. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah berkomitmen ingin mengikuti organisasi, di mana kita itu harus siap, bisa dikatakan siap sibuk lah gitu kan. Nah, tanpa meninggalkan salah satunya gitu. Dan yang paling utama itu hobi gitu, produktif karena hobi, dan juga tentunya apa sih yang pengen kita capai dalam produktif itu. Nah, itu. Oke. Lanjut nih Kak, apa peran penting networking dan relasi di kalangan mahasiswa untuk pengembangan diri? Nah, salah satu hal paling penting ketika kita menjadi mahasiswa, benar banget yang tadi itu networking gitu kan, kayak relasi gitu. Karena apa? Misalkan kita hanya cerdas secara akademik tapi relasinya nol, sama aja kayak kita mau kemana nantinya gitu kan. Kayak kita ketika mau kemana-mana nggak ada kenalan gitu kan, nggak ada kayak seenggaknya perusahaan atau company atau bahkan lembaga yang bisa kita ajak kerjasama atau segala macam gitu kan.
Tapi ketika kita mau itu mahasiswa biasa atau mahasiswa yang aktif organisasi dan memiliki relasi luas, ketika kita ingin kerja sama sesuatu, ketika kita ingin mungkin minta tolong, ketika kita ingin mendapatkan informasi lebih update, itu biasanya dapetnya dari relasi. Kan? Misalkan kayak ketika kamu punya relasi banyak, entah itu kampus luar, entah itu kayak orang-orang di luar, ketika kita membutuhkan sesuatu dan mendapatkan informasi baru, kita bakal lebih cepat dapatnya, dan ketika kita bisa mengikutinya, orang lain tuh akan bertanya, oh kamu bisa ikut itu sih, dari mana kan? Nah, ya situlah kita mendapatkan informasi baru, mungkin informasi yang terbilang limited gitu kan, kayak karena kita doang yang tahu gitu informasinya. Nah dari situlah pentingnya relasi gitu kan, karena pasti banyak bertanya-tanya, kok si A bisa ya ikut acara itu, kok si A bisa sih ikut acara sepenting itu, apalagi misalkan tiba-tiba acara sama kementerian gitu kan, terus kan orang bertanya itu dari mana informasinya gitu. Nah itu lagi-lagi itu dari relasi, dan itu pentingnya banget kita membangun relasi, entah itu dari pertemuan kelas, di luar jurusan, di luar fakultas, bahkan di luar kampus. Nah gitu. Jadi jangan takut untuk membangun relasi, karena sepenting itu apalagi buat dunia kerjaan nanti. Terus bagaimana cara menjaga motivasi tetap tinggi di tengah padatnya aktivitas? Gimana? Nah kalau untuk apa tadi, motivasi ya, biar tetap aktif gitu kan. Nah motivasi buat tetap aktif pasti ada satu, yaitu pencapaian. Ya. Ketika kita memiliki pencapaian, misalkan anggaplah kita ada nih satu pencapaian yang terbilang tinggi. Nah pasti pencapaian itu butuh usaha, ya kan? Ya, betul. Usaha dan juga doa juga gitu kan. Kalau pencapaian itu pengen kita capai, pengen kita raih, usaha kita juga harus gede, apalagi ketika itu mimpinya gede gitu kan. Nah itu pencapaian atau mimpi ya, pertama itu. Jadi yang memotivasi kita buat kayak ayo harus aktif gitu kan, harus terus selesaikan semuanya, itu lagi-lagi mimpi dan capaian kita yang harus diwujudkan gitu. Ketika kita punya mimpi atau pencapaian yang harus kita wujudkan, apalagi kalau kita ditarget kayak pokoknya di bulan sekian harus udah tercapai gitu kan. Nah di situ kita harus ayo terus diambisin lagi gitu kan, rasa semangatnya dibakarin lagi gitu. Intinya jangan pernah rasa lelah atau rasa capek untuk membakar rasa semangat kita mumpung masih muda, apalagi mumpung masih punya privilege sebagai mahasiswa. Itu harus banyak banget yang kita ambil pencapaiannya dan juga mimpi-mimpi kitanya. Oke. Tadi obrolan tadi itu sangat-sangat seru daripada segmen yang tadi, bahkan lebih memanas lagi kan. Makanya jangan kemana-mana, kita break dulu. Pokoknya tetap stay tune di Basa Basi. Balik lagi di Basa Basi, bincang asik banyak inspirasi. Kali ini aku sama Temila bakalan main game seru. Apa nih? Yaitu Would You Prefer? Oke. Harus pilih salah satu ya, Kamila. Nggak boleh dua-duanya, karena ini itu kan games pilih salah satu. Oke. Oke, yang pertama, Kamila milih kuliah offline atau online? Offline dong. Kenapa?
lebih seru, lebih challenging. Padahal lebih enak online kan? Iya, tapi kalau offline tuh kayak lebih apa ya? Lebih leluasa gitu kan, kayak kita pun bertanya ke dosen itu pun lebih enak dan kayak lebih menangkap aja kalau secara offline gitu, lebih dapat lah Lebih gitu. dapat ilmunya ya daripada Iya, terus ketemu online. teman-teman juga. Oke, lanjut. Lebih pilih baca buku atau nonton film? Dua-duanya. Pilih salah satu. Tapi jangan milih atau. Hmm, Apa? buku, film. Satu, baca buku atau nonton film? Nonton film. Nonton film. Kenapa? Karena baca buku dapat manfaat kan. Nonton film juga ada. Iya. Dan terbilang aku juga kalau nonton film agak milih-milih sih. Yang aku nonton film karena apa yang pengen aku ambil di film itu. Oh, biasanya kalau nonton genre apa? Aku lebih suka genre apa ya? Jujur aku terbilang suka nontonnya film Indonesia aja. Dan film luar negeri itu kalau emang bener-bener viralnya karena entah itu kualitas dari filmnya gitu. Contohnya kayak Gifted Graduation yang film Thailand itu yang tentang pendidikan. Terus juga kalau film drakor sendiri lebih ke tentang perusahaan-perusahaan yang tentang bisnis gitu. Karena tertarik belajar bisnisnya. Nah, jadi gitu. Iya. Lanjut nih, milih kopi atau? Kalau untuk kesehatan sih kayaknya dua-duanya juga sehat sebenarnya. Jadi Kopi. kenapa? Nah, kalau kopi enak, itu Lebih bikin moodnya balik. Iya, kalau teh lebih suka es tehnya gitu kan. Kalau kopi kan mau itu hot ataupun enggak kan enak. Kalau teh kan dia adem kan kurang enak ya. Iya benar. Panas juga kalau musim hujan aja enak. Iya, benar. Nah. Lanjut, kerja tim atau kerja sendirian? Apa nih? Menghela nafas. Kenapa? Kerja tim oke, kerja sendiri juga oke gitu. Kalau pengen cepet kan kerja sendiri. Tapi kalau butuh banyak elemen kerja tim, tapi jujur lebih suka kerja tim. Lebih suka. Ya karena membangun tim di situ kita bertukar pemikiran, bertukar pemahaman juga gitu, menyelesaikan masalah bersama juga. Gitu. Oke. Lanjut, jalan-jalan atau di rumah aja? Ayo jalan-jalan ya. Lebih seneng jalan-jalan atau di rumah? Di rumah sih. Di rumah. Kenapa? Karena lebih punya banyak waktu aja kalau di rumah. Sama orang tua? Apa? Ya orang tua buat diri sendiri juga gitu. Soalnya kalau jalan-jalan terbilang jarang jalan-jalan sih, jadi ya di rumah. Di rumah? Iya. Nah di rumah ya rebahan. Ya mau nonton TV mau baca. Soalnya kalau jalan-jalan minta izinnya agak susah. Oh gak susah. Tapi suka sebenarnya. Suka. Iya. Gitu. Kenapa biasanya alasannya nggak dibolehin? Ya lebih baik di rumah daripada jalan-jalan. Kata orang tuanya. Ya makanya salah satu tips jalan-jalan aku tuh ikut banyak lomba, ikut banyak event, dan dari situlah jalan-jalannya ikut acara itu. Jadi alasannya izin ya mau ada acara lomba kesini, izinnya ada acara event di Jakarta gitu. Iya. Sekalian ya. Biar di sini. Lanjut, lebih suka ngerjain tugas di mepet atau jauh-jauh hari? Lebih suka jauh-jauh hari dong. Kalau lebih suka mana? Kenapa? Ya karena kan biar lebih matang aja. Dan misalkan udah mepet ya berarti kita tinggal kayak finishing kali ya, kayak cek lagi terus udah oke apa enggak. Walaupun ngumpulnya mah mepet, tapi untuk pengerjaannya enaknya jauh-jauh hari. Oke. Lebih suka di seminar atau workshop? Workshop. Kenapa? Kalau workshop ada prakteknya of course. Kalau seminar kan ya udah kita cuma dengerin, bertanya udah. Kalau workshop kan ada kayak bahan atau barang yang pengen kita belajarin gitu kan. Gitu. Oke. Lebih suka belajar di perpustakaan atau di kafe? Perpustakaan. Kenapa, Kak? Kalau di kafe menurut saya kafe itu lebih cocok, ya udah kita bercengkrama, kita ngobrol sama seseorang gitu kan. Kalau buat ngerjain itu satu kafe itu kan tempat umumnya. Jadi ada yang asik lah, mungkin ada yang sambil musik atau segala macem gitu kan. Jadi buat aku kurang kondusif gitu. Soalnya kalau belajar lebih suka suasana yang hening, sepi gitu daripada banyak lalu lalang orang yang ramai gitu. Kurang suka. Berarti kakak kalau misalkan belajar gitu kan tempatnya hening, berarti lebih fokus aja gitu ya? Iya. Lebih masuknya berarti di tempat-tempat hening gitu? Iya. Oke. Kalau organisasi atau freelance?
Dua-duanya. Mau satu. Dua-duanya. Satu. Oke, ini kan sebenarnya 2 pilihan yang sulit ya, tapi yang paling aku pilih organisasi. Kenapa? Soalnya organisasi itu bisa melatih kita membuka jalan untuk freelance. Kalau freelance belum tentu kita bisa ikut organisasi. Maksudnya kalau freelance kan berarti lebih ke kerjaan ya, gitu kan. Kalau organisasi kan kita dapat ilmu organisasi juga, tapi punya waktu banyak buat ya organisasi sekalian buka freelance gitu. Iya sih, bener ya? Iya. Iya bener. Iya. Kan? Iya bener. Terus lebih suka liburan ke gunung atau ke pantai? Gunung. Kenapa? Soalnya kalau pantai suka juga, tapi agak takut sama gemuruh airnya aja, air ombaknya. Oh, nggak suka air ombak? Suaranya. Iya, berarti nggak suka air ombak. Ya, tapi lebih tertantang gunung sih, karena ada mendakinya gitu kan, terus view-nya juga oke gitu. Kayak prosesnya itu kan yang bikin berkesan gitu. Pernah ke muncak ke gunung apa? Kalau muncak mah belum, tapi kalau kayak trek pegunungan itu pernah. Kemana itu Kak? Waktu SMA, karena anak pramuka jadi ikut. Pramuka. Iya. Nggak kemukaan tapi. Itu waktu SMA pernah di pegunungan Pangandaran, jadi kita selama 1 minggu itu jelajah dasar arung samudra, jadi menjelajahi pegunungan terus pantai-pantai juga. Nah, terus kalau kalau kuliah ini kemarin paling yang camp yang agak ngetrek tuh yang di Sayanggara, tau nggak? Sayanggara di Majalengka itu karena bukit sih, tapi ngetreknya lumayan 1-2 jam buat naik ke atas dan ada pos-posnya juga. Oh gitu. Pengen nyoba sih daki yang beneran ke gunung. Itu gue restu orang tua dulu, saya nggak boleh. Tapi jadi hambatan nggak sih Kak? Maksudnya untuk mencapai apa yang Kakak inginkan dari perjalanan orang tua kayak gitu? Enggak sih, jadi kalau orang tua sendiri lebih ke main tuh nggak boleh. Jadi kita kayak main ke rumah temen, kalau tujuannya buat main doang mending di rumah gitu. Tapi kayak misalnya kalau tujuannya kayak misalkan buat belajar, terus ikut banyak acara karena buat lomba, karena buat ikut event-event, entah itu pelatihan, nah itu sangat dibolehkan gitu kan, sangat terbuka gitu. Nah jadi mencari kesempatan biar dibolehin keluar tuh ya itu ikut banyaknya acara-acara kayak gitu kan. Ya udah alhamdulillah karena dibolehinnya buat acara-acara yang positif, jadi ikutnya acara ke situ, makanya terbilang jarang main ke rumah temen tuh karena emang nggak boleh gitu. Bukan sombong ya? Iya, bukan sombong, tapi emang biar orang tuanya sendiri paling sekalipun dibolehin kayak udah cuma sejam aja, tapi kalau enggak ya diteleponin terus gitu, suruh pulang. Kalau untuk kerja kelompok gitu misalnya Kak? Boleh. Oh boleh berarti. Iya, tapi itu juga dikasih waktu. Dikasih waktu. Gua ini yang misalkan jam 1, udah nanti jam 3 harus udah pulang gitu. Oh iya. Terbilang beres, tapi lebih ke apa ya, bermain sama teman. Soalnya mungkin orang tua khawatir sama pergaulan teman-teman kan, jadi takut nanti kebawa teman-temannya gitu kan, jadi ya udah mending di rumah. Tapi untuk mengikuti banyak kegiatan yang masalahnya tentang pendidikan itu sangat dibolehkan, terbuka lebar gitu kan. Soalnya yang kemarin aja yang ikut ke Singapura Malaysia itu aku masih taunya tiba-tiba. Jadi kayak nanti bulan depan berangkat ke sini gitu. Langsung dibolehin gitu, nggak ditanya kenapa ikut itu gitu, enggak gitu. Karena tahu anaknya hobinya sukanya ikut banyak kegiatan gitu. Oke, tadi seru banget ya yang kita obrolin sama Kamila. Ya. Nanti kita break dulu sebentar, dan pokoknya kalian harus stay tune di Basa Basi. I reassure that every day my love is strong.
basa-basi, bincang asik, banyak inspirasi. Oke, kali ini kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan ngobrolin pesan untuk generasi muda. Oke, Kamila, Iya. aku mau nanya nih, menurut kakak nih ya, apa sih kualitas yang paling penting untuk dimiliki generasi muda saat ini? Oke, untuk kualitas yang harus dimiliki untuk generasi muda saat ini tentunya yang pertama mental, terus rasa semangat, percaya diri dan juga berani. Karena kita harus punya rasa mental dulu gitu kan. Nah, mental kita tuh harus baik juga. Ketika kita ingin mencoba sesuatu hal dan harus memiliki didukung dengan rasa semangat gitu kan. Dengan rasa semangat itu juga kita harus percaya diri gitu kan. Percaya diri akan diri kita, akan kualitas diri kita, dan juga tentang apa yang tentang ada di diri kita untuk kita ikuti nanti, entah itu kita akan melakukan hal apapun, kita harus percaya diri kan. Terus berani juga tentunya. Oke, lanjut. Bagaimana cara generasi muda bisa tetap relevan dan adaptif dengan perubahan zaman yang cepat? Sekarang kan emang kan zaman kan udah berubah sangat cepat sekali kan ya. Cepat banget ya. Nah, dan gimana sih cara kita adaptasinya? Tentu karena sekarang zamannya teknologi, serba teknologi segala macam, kita juga harus lebih aware atau lebih melek lagi tentang teknologi gitu kan. Dan kita juga harus beradaptasi atau terbiasa juga dengan teknologi, dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan dan juga berkontribusi untuk perkembangan zaman saat ini juga. Jadi jangan sampai tertinggal, kita harus memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk meningkatkan kualitas diri kita juga gitu. Lanjut, apa sih pesan yang ingin Kamila sampaikan untuk mahasiswa yang sedang berjuang mencari jati diri dan prestasi? Nah, untuk teman-teman semua, nah di sini kesan-pesan ya. Iya. Nah, kesan-pesan untuk teman-teman semua intinya terus semangat tentunya, dan juga percaya diri, dan jangan lupa untuk berani memulai apapun itu yang ingin kamu coba, apapun yang ingin kamu hadapi, dan apa yang pengen kamu capai gitu. Dan yang paling penting, aku ada satu kalimat yang dimana aku percaya banget, apapun yang sedang kita usahakan pasti selalu ada keajaiban. Karena keajaiban itu datang ketika kita selalu mengusahakannya gitu. Iya, oke. Kalau untuk kata-kata motivasi atau kutipan favorit yang tadi? Iya, yang tadi. Nah, kenapa sih aku mengutipkannya selalu ada keajaiban gitu kan? Nah, karena aku yakin dalam semua proses, dalam semua usaha, selalu ada keajaiban di depan kita. Tinggal kitanya aja mau ngejemputnya atau enggak. Jadi tergantung kita ya? Iya, karena kan Tuhan juga kan pasti memberikan apa yang kita usahakan, dan keajaiban itu datangnya juga dari Tuhan gitu kan. Nah gitu. Kalau misalkan orang yang nggak percaya diri itu gimana Kak? Maksudnya jatuh lagi. Maksudnya kegagalan kan pasti tuh. Nah, meskipun kayak kita menghadapi banyak kegagalan tentunya, pasti ada rasa di mana titik kita akan sadar akan kegagalan itu. Kenapa ya saya gagal terus? Kenapa ya kayak gini lagi? Dan kembali lagi, pasti ada jalannya. Allah juga akan memberikan jalan di mana kita akan, seenggaknya kita akan sadar bahwa jalan yang dia lagi jalan itu sebenarnya tuh lagi diperindah gitu kan. Cuma untuk mau mendapatkan jalan yang indah harus sulit dulu, dan dari sulit itu ya akan membuat jalan kita indah nantinya gitu. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa kami sampaikan ya Kak ya. Obrolan kita kali ini benar-benar penuh dengan keseruan. Gamesnya juga benar-benar seru ya Kamila. Sampai Kamila tuh gak bisa milih. Oke. Jadi pokoknya jangan sampai apa ya, kalian itu pokoknya harus banyak-banyak belajar atau mencari jati diri kalian. Harus berani mencoba ya Kamila, benar kan? Harus berani gagal intinya untuk mencapai kesuksesan. Oke, boleh nambahin dikit nggak? Boleh? Nah, aku pengen nambahin dikit nih. Ayo, ambil kesempatan, ambil peluang, apapun itu, selagi peluang itu baik, selagi peluang itu luar biasa untuk mengubah diri kamu lebih baik, ambil juga sekarang dan buatlah perubahan lebih baik untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang sekitar, orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang kamu sayangi, dan juga untuk berkontribusi banyak
terhadap apapun yang ada di sekitar kamu. Jadinya semangat selalu yang terbaik untuk diri kamu dan juga orang sekitarnya. Oke. Sangat-sangat memotivasi ya teman-teman. Yeah. Pokoknya kalian jangan sampai merasa kegagalan tuh dijadikan sebuah alasan untuk tidak berjuang lagi. Iya, benar. Pokoknya intinya seperti itulah. Semoga apa yang kita obrolin bareng sama Kamila bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk kalian semua, dimanapun kalian berada. Pokoknya tetap di basa-basi, jangan sampai ketinggalan ke acara-acara atau segmen-segmen atau episode selanjutnya. Tetap di basa-basi, bincang asik, banyak inspirasi. Yeay, dadah.